Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ali Hasan Satria dengan NIM 24. Di sini saya ingin menjelaskan 4 soal UAS yang sudah saya kerjakan. Baik, materi pertama adalah logika matematika. Saya di sini ingin kilas balik dulu apa itu logika matematika. Oke, logika matematika adalah cabang ilmu matematika yang mempelajari pola pikir logis untuk menarik kesimpulan berdasarkan kondisi yang terjadi. Logika matematika menggunakan bahasa matematika berupa lambang-lambang atau simbol-simbol. Nah, biasanya logika matematika itu berkaitan dengan PQ atau true or false. True dan false juga bisa. Oke, di sini saya langsung saja ke soalnya. Nah, di soal kali ini saya disuruh untuk membuat tabel dari P atau negasi Q dan R implikasi negasi P. Oke, langsung saja di sini sudah saya buat programnya, di mana kalau secara manual itu kita mengerjakan di bagian dalam kurung dulu, yaitu di bagian negasi Q dan R. Lalu kita kerjakan di bagian P, habis itu kita implikasikan ke negasi P. Kalau bentuk codingannya itu seperti ini ya. Di sini saya membuat 4 variabel. Sebenarnya yang variabel paling pentingnya itu ada di bagian yang ini. Cuman saya membuat ini agar terlihat lebih sedikit jelas saja bagaimana cara saya menemukan variabel yang di bawah sini. Pertama saya tulis itu ada not key, terus ada not key atau R, sama seperti soalnya tadi. Lalu di sini ada not P, lalu di sini terakhir saya sebutnya implikasi aja karena kemarin saya pengen cepat. Nah, di sini saya menggunakan berbagai macam tutup kurung dan buka kurung, dan beginilah hasilnya, sama seperti yang saya tulis tadi. Untuk nomor 1B itu soalnya adalah dalam kurung P atau Q dan dalam kurung R atau negasi S dan T. Terus kalau di codingan itu bentuknya seperti ini ya teman-teman. Saya membuat 4 variabel juga sama kayak tadi yang di atas ini. Saya nggak tahu kenapa saya suka 4 variabel begini karena agak simpel aja. Di sini bedanya dari yang tadi tuh, kalau tadi kan ada 3, kalau di sini ada 5 sampai S sampai T. Nah, kalau yang di sini tadi tuh ada repeat 3, kalau di sini repeatnya 5. Agar semua itunya tuh muncul gitu. Lalu di sini kan apa ya, dia nggak terlalu beda sama yang di soal, jadi saya pakainya begini aja, P or Q, dalam kurungnya di bagian sini tidak usah seperti ini, karena mungkin gara-gara nggak ada implikasi jadi tidak terlalu ribet seperti itu. Terus N lagi, not R or not or S, di sini nggak usah pakai tutup kurung, soalnya saya langsung bisa, nggak tahu kenapa, codingan saya agak spesial. Lalu di sini ada N lagi, NT, sama seperti soalnya, lalu hasilnya seperti ini. Saya di sini nggak pakai P, Q, R, ST-nya atau pakai variabel yang satu-satunya itu yang kurang lebih kayak apa ya sebutannya template-nya itu. Saya langsung ngerjain aja P atau Q, not R atau S. Jadi langsung ke intinya aja karena kan kalau kita nulis yang di sininya lagi, saya udah nulis di manualnya kan. Ya saya agak capek lah, panjang banget. Jadi saya langsung singkat saja ke sini. Kita bisa nggak sih nulis cuman ininya aja? Ya sebenarnya bisa, cuman karena saya pengen lebih kelihatan agak detail sedikit, jadi saya tambahin bagian sininya. Hasilnya itu seperti ini, sama seperti yang saya tulis di buku, persis. Cuma saya nulisnya itu nggak sempat di kertas lembar jawabannya, jadi tidak dapat nilai. Baik, kita lanjut ke nomor 2. Di sini soal nomor 2 itu adalah, ini soalnya merupakan penarikan kesimpulan. Jadi soal nomor 2 itu, jika rumah tua itu terletak di tepi danau, maka harta karun tidak terletak di dapur. Jika pohon di halaman depan adalah pohon kelapa,
maka harta karunnya disembunyikan di dapur. Rumah tua tersebut terletak di tepi danau. Pohon di depan rumah tua adalah pohon kelapa atau harta karun disembunyikan di bawah pagar. Ini maksudnya apa? Ini maksudnya adalah bukan sebuah, ini adalah premis-premis yang bisa kita jadikan atau yang bisa kita tarik kesimpulannya. Nah, kita bisa lihat di sini kan udah dikasih titik-titik di sini. Bukan sebuah premis saja, misalnya ini premis satu, premis 2, premis 3, dan premis 4. Lalu fakta-fakta apa saja kita bisa dapat dan kita ubah ke simbol logika matematika. Jadi seperti teman-teman atau Bapak yang lagi menonton sudah mendapatkan fakta-faktanya. Ini ada P. Jadi premis satu itu ada P, jika P maka tidak, atau ingkaran key atau not key. Lalu yang kedua itu premisnya jika R maka key. Kenapa jika R maka key dan yang di atas jika P maka not key? Itu karena ada, kalau menurut saya di sini karena ada kata tidak yang di bawahnya, itu nggak ada. Jadi saya nulisnya gitu aja, not key. Lalu premis ketiga itu P, karena sama seperti di premis pertama. Lalu premis keempat itu ada R atau S, karena bukan kalimat, karena ada kata atau di sini. Jadi pastikan kalau itu adalah atau. Lalu langkah-langkahnya itu, atau langkah-langkah menarik kesimpulannya itu sebagai berikut. Saya menggunakan modus ponens, modus tollens, silogisme disjungtif. Lalu codingannya itu seperti ini. Saya tulis semuanya di sini, ada premis satu, premis 2, premis 3, dan 4. Lalu ada konklusi. Nah, cara kita menghasilkan ini tuh adalah dengan cara menggabungkan semua ini dan menambahkan R, lalu di terakhirnya adalah OR, konklusi. Not, not P or key sama nih. Kenapa di sini not P or key? Karena ekuivalen dari P dan not key itu adalah P. Jika P, maka not key itu ekuivalennya jika ingkaran P, maka ingkaran key. Jadi seperti itu ya. Makanya semuanya itu ada not R or S, not. Lalu di sini adalah, saya bikin variabelnya agak panjang di sini ya. Ini adalah codingannya. Nah, hasilnya valid. Hasilnya apa? Hasilnya S. Nah, di sini adalah soal yang ketiga. Soalnya yaitu tentukan apakah himpunan A dan B bersifat saling lepas atau tidak. Jika saling lepas, tambahkan semua elemen dari kedua himpunan ke dalam himpunan baru dan tampilkan hasilnya. Jika tidak, tampilkan irisan antara himpunan A dan B. Jadi, kita mengerjakan, saya ingin menjelaskan apa itu himpunan saling lepas. Jadi, himpunan saling lepas itu adalah himpunan yang tidak memiliki anggota yang sama. Oke, di dalam soal saya itu ada berapa anggota nih? Satu, dua, ada kurang lebih 15. Iya, 15 lah. Ya, 15. Yang di sini 15. Nah, apakah soal saya ini himpunan lepas atau tidak? Kalau dari soal saya itu tidak, karena di sini ada 5, sama seperti di bawah, ada 8, ada di sini tidak 11, tidak ada 10, namun ada 12, ada 13, dan ada 14. Jadi di sini ada irisannya, yaitu himpunan A dan B adalah 5, 8, 12, 13, 14, dan 15. Jadi seperti itu untuk soal nomor 3. Lalu di sini adalah soal keempat atau soal terakhir. Di sini soalnya tentang matriks. Nah, di sini sudah ada matriksnya dan ini adalah soal-soalnya. Dan soalnya adalah yang pertama yaitu apakah matriks A dan B dapat dikalikan? Mengapa? Lalu yang soal kedua adalah B. Apakah dapat dihitung determinan dari hasil A kali B? Mengapa? Nah, di sini saya mengerjakan yang determinan terlebih dahulu. Bisa dilihat di sini ada codingannya. Yang membedakan dari determinan biasa di sini saya menggunakan if, karena di sini ada kata mengapa, jadi saya
Kalau kemungkinan di sini tidak bisa dihitung. Dari codingannya itu adalah if jumlah baris sama dengan jumlah kolom, jadi di sini np linear dot dat matrix. Di sini saya pakai dot 1f, itu untuk itu untuk atau untuk apa namanya, untuk tidak ada angka di belakang koma, formatnya determinan. Nah, di sini jika ini bisa dikalikan maka ini adalah hasilnya. Lalu di sini jika tidak tidak bisa dikalikan, ini adalah hasilnya. Jadi, adalah tidak memiliki determinan atau matriks bukan persegi. Jadi bukan kemungkinan lagi, maaf. Determinan itu bisa dikalikan jika matriksnya itu persegi atau 3 kali 3 atau 4 kali 4 begitu. Intinya dia memiliki baris dan kolom yang sama. Lalu yang dikalikan, apakah bisa dikalikan? Kita lihat di sini codingannya. Di sini saya juga menggunakan perumpamaan atau menggunakan jika dan yang lainnya. Di sini if dan else. Kita bisa lihat codingannya sama di sini. Nah, membedakan itu dari determinan itu adalah kalau determinan itu seperti ini, kalau yang perkalian itu np dot matriks A dan matriks B. Lalu apakah bisa dikalikan? Jawaban saya matriks tidak bisa dikalikan karena tidak memiliki baris yang sama. Jadi hasil dari keempat jawaban saya, kasih.